masih kurang nih di sini, ternyata ada nih teman kita yang lebih kompeten, maka kita akan serahkan struktur jabatan itu ke temannya kita, kayak gitu. Nah, maka di ketika kepengurusannya sih, pada saat ini Bang Tova jadi sekretaris, setelah 3 bulan dia berubah menjadi tim media, karena ternyata nyali dia itu banyaknya di media daripada di bagian sekretaris. Nah, ternyata setelah kita evaluasi 3 bulan setelahnya, Kak Ida inilah yang ada yang perempuan sampingnya si satu lagi inilah yang akan menjadi yang awalnya kami berdua, lalu kami berlima. Cuman Yesi berpikir kalau misalnya setiap tahun kita tidak akan ada pergerakan, maka lambat laun pergerakan kita maka akan semakin menurun. Maka Yesi bilang, Yesi sampaikan bahwa dalam proses kepengurusan hanya struktur aja kok yang berubah. Hanya strukturnya aja, tapi keterlibatan kan tidak gitu. Nah, pergantian kepengurusan ini sih akan selalu mengingatkan bahwa teman-teman jangan sampai lupa regenerasi, Kenapa? Karena kita nggak akan bisa terbang lebih jauh kalau regenerasi kita nggak ada, kayak gitu. Nah, dia bertanya nih, saya bacakan ya, bagaimana menanggapi suatu komunitas yang pada akhirnya anggotanya sibuk semuanya dan tidak ada yang bisa mengurus komunitasnya lagi. Saya pernah berada di komunitas yang vakum setahun lebih tidak ada pengurusnya. Gimana nih Kak Yesi? Oke, baik, makasih banyak Bang Nikmal. Alhamdulillah ya, kami di tim Sumo juga semuanya sebenarnya pada kerja, Bang. Kerja juga ya? sebenarnya kami semuanya juga pada kerja. Cuman biasanya kalau sekarang kami itu ngebagi prioritasnya itu di hari libur, Bang. Makanya anak-anak tim itu kalau hari libur itu nggak ada liburnya gitu. Dan kalau misalnya ditanya anak-anak tim itu, emang nggak capek ya setiap hari kerja, habis itu setiap hari Sabtu Minggu nge-film lagi katanya. Iya. Ternyata jawaban mereka itu adalah energinya Kak, baterainya itu kalau misalnya diisi, dicas, itu adanya di film. Nah, itu jawaban mereka. Iya. Nah, ambil, itulah yang sering kami sampaikan. Kalau teman-teman mau, silakan teman-teman ambil. Kalau nggak mau, silakan tinggalkan, kayak gitu. Tapi ingat teman-teman punya tanggung jawab moral di sini, kayak gitulah yang kami sampaikan ke teman-teman. Sehingga biasanya mereka kalaupun misalnya mereka mau menempuh pendidikan gitu ya kan, mau ada beasiswa ke Jogja, nah biasanya mereka selesaikan dulu setahun sampai mereka punya generasi baru lagi yang dari diri mereka sendiri. Karena bukan cuma istri sendiri yang meregenerasi gitu, tapi setiap orang yang ada di dalam organisasi itu atau setiap pengurusnya akan ngebuat regenerasi baru, kayak gitu. Dulu juga Yesi menciptakan satu pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin lagi gitu. Jadi ada 3 generasi yang mesti kita pertahankan, meski kita kuatkan dulu akar dan tiangnya, biar kita lebih enak nih untuk ngebangun atapnya nantinya, kayak gitu. Momen kegiatan itu kan adalah bagian dari programnya kita ya. Nah, setiap program itu biasanya kita itu punya orang yang berbeda untuk menjadi leadernya, Bang. Jadi kasih mereka kepercayaan bahwa mereka mampu nih menjadi leader, mereka bisa nih menjadi pemimpin. Ingat kalau misalnya di satu organisasi itu nggak ada konflik, ya berarti organisasinya nggak hidup gitu. Tanda organisasi hidup itu adalah adanya konflik. Berarti banyak yang mikirin, Bang, pangan kayak gitu. Dan itu yang akan ngebuat mereka lebih terasa kayak gitu. Sama yang kayak dibilang Bang Nikmal tadi, kalau ngasah soft skill itu emang kebanyakan di luar sebenarnya gitu, daripada di lingkungan kampus. Misalnya ada kendala gitu ya kan di saat berjalannya proses atau membangun komunikasi itu kan berat banget kayaknya ya, Sana yang membangun crispy komunikasi ya ya. di antara kitanya Iya, sendiri rasaku ya. Minumnya air putih hangat ya. Karena ada yang merasa bahwa komunitas kentang, ya? ini penting dan tidak gitu kan Pakai ya. kentang. Orang Bisa kan kentang. masuk komunitas itu dengan Kentang aja, berbagai nggak usah pakai background ya. Jadi untuk ini ada nggak kira-kira tantangannya nih? Aku kadang ini juga sempat ilfil juga kadang ya, kalau di dalam komunitas gitu merasa juga gitu, nggak mudah juga aku merasa ilfil, tapi ternyata tidak, kita sebagai pemimpin nggak boleh ilfil ya gitu.
untuk keadaan itu. Nah, kalau kita ilfil sendiri, nah kapan terbangunnya itu komunitas kan gitu ya? Kapan adanya apa ya program itu berjalan kan gitu? Nah, kira-kira ada nggak? Ya sih pernah nggak ngadapin hambatan kayak gitu yang kira-kira bikin kadang-kadang ya sih berpikir ini benar nggak sih ya kalau aku jalanin ini gitu bisa lanjut apa enggak di komunitas ini, pernah nggak kepikiran kayak gitu ya? Iya kak. Jadi dulu kak, waktu generasi Cakrawala pertama itu kami menghimpun 100 orang anak muda dan panitianya cuma 7 orang. Dan itu kegiatannya se-Sumatera Utara. Ya udah, ya ngebayangin kan kegiatan se-Sumatera Utara, panitianya cuma 7 orang, duitnya nggak ada. Nekat ya. Kayaknya Kak, ya mending kalau 7 orang masih bisa kita backup. Nah ini cuma 2 dan 3 gitu loh. Kita 3 ya, 3, 2 Berarti itu 50 3 lah paling banyak 50 udah orang hebat kita. gitu. 50 orang enggak atau 30 lah. Berarti 30 atau 50 orang harusnya bisa di backup gitu Iya. ya kak. Nah, jadi kalau kami dulu itu sebenarnya 7 orang itu kak, dia yang datang itu ketika acara aja kak. Yang full hadir itu paling 4 orang. Iya benar. Ya kebayang lah ya kan, kaki di kepala di kakinya kayak apa ya kan. Tapi kemarin itu kayak apa, kita yakin kalau kita punya generasi baru dan proses rekrutmennya gencar itu susah kak. Mereka itu harus gencar ya, ketika open rekrutmen pelatihan gencar mereka itu harus daftar. Setelah daftar mereka harus seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi mereka harus wawancara. Setelah wawancara mereka harus bayar kak. Cak, Gak bayangin, mereka harus bayar. Setelah Yang mereka gratis bayar, aja kita nggak mau pada datang ya gitu nah banyak. itu, Luar nah biasa. ada seleksi. ini mereka harus bayar. Ada seleksi kita ketat. Karena pada saat gencar 1 itu kita ada 200 orang kak yang daftar. Namanya gencar ya. Itu kepanjangannya apa? Iya, generasi Cakrawala, generasi Cakrawala kak. Oke. Jadi ada 200 orang, jadi kita harus seleksi sebanyak 100 orang dan yang ternyata yang hadir itu 80 orang. Nah, di situ kita melatih untuk kesadarannya mereka kan. Kesadaran mereka yang memilih masuk, mereka yang memilih apa ya, ada di lingkungan ini. Kita nggak pernah paksa mereka. Kenapa? Karena mereka udah melalui banyak tahap gitu. Sampai Dan bayar ketika- juga kan ya? Iya betul. Ya meskipun bayarnya nggak seberapa lah kak, lebih Iya lebih tahu mati-matian kan juga itu kan panitianya gitu ya. lebih ini ya, Commitment fee. image-nya itu kan lebih apa ya? Berkelas ya. Nah, pada saat pelatihan kita udah langsung ngebangun bonding kak. Yang pertama kali adalah pengenalan diri yang paling penting. Ketika mereka kenal sama diri mereka, ya mereka akan lebih mudah nih untuk berinteraksi ke orang lain, lebih bisa menerima orang lain, karena nggak semua orang kayak diri mereka kan. Terus setelah pengenalan diri kita panggil orang-orang yang berpengaruh di daerah untuk bisa memberikan pengarahan kepada mereka. Dan biasanya nggak terkenal kak orang-orangnya nggak terkenal, tapi pengaruhnya banyak gitulah biasanya yang kami cari. Dia nggak terkenal tapi pengaruhnya banyak, sehingga memancing hati sih, keterikatan hati mereka untuk gila ya, keren banget ya ternyata gitu. Di desa aja, setingkat desa aja ada yang begini gitu. Habis itu kami ada namanya outing kak, kalau kami pada saat pelatihan gencar itu. Jadi bagaimana proses mereka bertahan hidup tanpa handphone dan uang. Tapi mereka harus sampai di Binjai dan harus kembali lagi. Mereka cuma dikasih bekal tanaman, bibit tanaman, tahu kan? Nah, ya udah, itulah yang ternyata, dan itu berkelompok gitu. Itulah yang ngebuat mereka saling membantu, saling mencari solusi. Dan pada saat outing itu mereka ada campaign, ada kampanyenya gitu. Mereka mau kampanye apa? Oke, per kelompok hari ini kampanyenya anti korupsi ya. Oke, yang ini kampanyenya sampah ya. Jadi kita buat konsepnya beda-beda kayak gitu. Kalau di Gencar. Nah, itulah proses outingnya. Makanya biasanya kita kalau pelatihan itu 2-3 hari untuk pelatihannya. Nah, setelah outing baru mereka ada proyek sosial perdana. Setelah pelatihan ada proyek sosial perdana. Itulah yang akan mengumpulkan mereka. Setelah proyek sosial perdana, baru kita ada namanya apa ya namanya, sampai lupa pak. Gara-gara kebanyakan istilah. Apa ya, namanya itu kayak kita itu kayak gathering gitu kak.
Nah, kita gathering seluruh angkatan dan seluruh alumni ke suatu tempat, dan di gathering itu kita ada saling surat menyurat, heart to heart, dari hati ke hati. Jadi kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga kita untuk melaksanakan program kerja lebih lanjut lebih enak. Kenapa? Karena hati kita udah terikat. Oh, ternyata hati kita udah di sini nih gitu. Itu yang ngebuat teman-teman banyak testimoni sih yang mengatakan bahwa Kak itu Kak yang ngebuat kita kuat. Atau biasanya itu ada satu orang yang dia rapat banget Kak, dia deket banget sama orang itu, dan kita nggak menampik kalau orang itulah yang ngebuat dia sering hadir, ya nggak apa-apa gitu. Dan kita menjadi itu semua. Misalnya Yesi menjadi ada satu orang yang dekat sama Yesi, yang lain ada satu orang lagi, yang lain ada satu orang lagi gitu. Sehingga masing-masing dari kita punya regenerasi baru kayak gitu. Tantangannya udah jelas banyak ya, kayak ya konflik-konflik kecil itu udah pasti banyak Kak. Setiap tahun itu udah pasti ada. Bahkan sampai YS itu biasanya langsung Bang Top, ayo kita nge-zoom kayak gitu. Karena kan dulu partner sparring time-nya itu dia gitu kan. Bang Top Udah kayak jadi kaderisasi ya judulnya ya, keren banget loh. betul Kak. Tapi dia lebih karakter dan kepemimpinannya ditekankan kali. Karena kami juga ada belajar parenting Kak. Parenting. Jadi dari parenting kami, kami juga ada Parenting belajar kan biasanya parenting. untuk yang udah berkeluarga. Ini banyak yang berkeluarga, Pak. Nah, kalau kami sebelum berkeluarga kita harus sudah mengenal itu, kayak gitu. Jadi Kak Inul ketika udah kami udah berkeluarga, berkeluarga Kak, pun kami wajib nggak lah ini. ya. Gitu kira-kira Kak. Luar biasa, unik-unik ya parenting ya. Itu dampaknya apa itu belajar parenting itu? Itu apa? Dampaknya mereka lebih sadar kalau nggak semua hal yang terjadi di hidup mereka itu bukan kesalahan orang tua. Karena kan kadang anak-anak muda itu banyak gini loh Kak. Kalau kayak Yesi, it's okay lah kalau keluar malam orang tua udah percaya aja gitu kan. Kalau anak-anak yang lain belum tentu Kak. Iya. Sekali seminggu aja belum tentu dia dikasih keluar gitu. Kan ada alasan ketidakpercayaan kan sama orang tuanya ke diri dia gitu. Dan kadang dia merasa, kakak kok bisa sih dikasih keluar sedangkan aku enggak. Dan dia suka membanding-bandingkan. Dan itu ada di parenting sebenarnya. Parenting itu bukan hanya ini dia mengedukasi diri ya, tetapi bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya dan paham apa ya dengan keadaan dirinya ya gitu. Bukan berarti pasrah ya. Iya. Tetapi lebih nerima gitu. Benar. Iya. Terima background dia ya dengan orang tuanya. Iya, balik ke diri sendiri sih sebenarnya kebanyakan. Oke. Kapan parenting itu dipelajari ya? Maaf nih Pak Wi. Nah, biasanya ya, silakan. Nah, biasanya kita itu pada saat pelatihan itu ada Kak, tapi sesinya paling 2 sampai 3 jam karena kita punya alumni yang psikolog Kak. Jadi biasanya alumni itu yang kita